Halo, apa kabar Anda semua? Ini ketemu di hari Senin awal pekan ya. Mudah-mudahan Anda tetap bersemangat menghadapi beberapa hari saja sepekan ke depan lah, karena situasi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Tetapi sebelum kita ngomongin topik yang serius, saya kira Bung Rocky kita ingin tentu saja mengucapkan bela sungkawa atas kepergian salah satu legenda kita, pahlawan bulu tangkis Ferawati Fajrin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kemarin meninggal dunia dalam usia 64 tahun karena cancer. Gitu. Jadi saya kira ini satu generasi dengan Anda ya, Bung Rocky ya, dan pada waktu dia masih pada waktu itu ya. Ya itu saya ngefans dan ya Vera satu generasi, mungkin 2-3 tahun di atas saya, tapi kan dulu kita selalu ingin lihat perempuan memenangkan bulu tangkis dunia, Asia, dan yang paling terharu dulu akhirnya Vera sebetulnya dengan sendirinya harus mengalahkan Ivan Ali pada waktu final tuh tunggal putri itu, dan lalu mereka merasa bahwa ya itu biasa aja, karena walaupun berteman tapi karena di dalam lapangan kompetisi mesti terjadi tuh. Kan nggak mungkin saling serve pura-pura kan, jadi mereka bermain dengan sangat sempurna tuh, dan itu yang ada di kenangan saya tuh, Vera dan Ivan Ali. Jadi Vera pergi meninggalkan kita dan memberi wangi pada manusia Indonesia sebetulnya, karena dia betul-betul tercatat sebagai pemain sportif dan sampai akhir hayat masih aktif memantau dan memberi latihan pada mereka yang muda. Jadi saya bersedih, dan tentu rakyat Indonesia bahkan rakyat dunia bersedih itu. Karena seorang yang sangat sportif mendahului kita itu kita berduka cita dan mengheningkan cipta untuk beliau, Ibu Vera. Ya, dan yang jangan lupa bahwa ini Ferawati ini luar biasanya. Orang mungkin lebih banyak mengenalnya dari sebagai ganda, tapi sebenarnya dia juga orang tampil sebagai tunggal, bukan ganda, dan gandanya pun ganda campuran juga. Jadi bukan ganda putri, tapi ganda baju. Jadi memang luar biasa dengan postur tubuhnya yang tinggi, tegap gitu. Saya kira susah kita untuk melupakan ya kehadiran, dan dingin ya, cool gitu di lapangan. Betul. Itu luar biasa. Ya itu waktu dia harus bertanding melawan Ivan Ali itu juga orang merasa wah ini sesuatu yang mendebarkan, sambil kita membayangkan apa psikologi di antara dua pebulu tangkis putri yang betul-betul dua-duanya terandal gitu. Tapi seperti biasa piala hanya satu, sehingga harus ada yang menang dan harus ada yang dinyatakan tidak menang. Bukan kalah, tidak menang. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kira bagaimanapun dalam waktu usia enggak singkat juga, saya kira 64 tahun, tetapi sudah meninggalkan usia kenangan terhadap jasa Ferawati Fajrin ini akan jauh lebih panjang daripada usianya yang 64 tahun, saya kira ya. Nah betul itu. Jadi seseorang yang pergi dengan mulia karena meninggalkan jejak hidup yang akan diikuti dan dibanggakan oleh bangsa ini, itu penghargaan kita pada almarhumah. Ya, oke. Sekarang kita pindah ke topik yang saya kira cukup serius, yang tadi saya mengingatkan mengapa kita harus tetap semangat di awal pekan ini, karena sebenarnya beberapa hari yang lalu Presiden Jokowi sudah mengingatkan kemungkinan slowdown-nya, stagnasi bahkan perekonomian Cina, dan kita sangat bergantung pada Cina. Dan Pak Luhut kemarin justru memberikan pernyataan lebih terbuka seperti biasanya, bahwa iya memang ekonomi Indonesia sangat tergantung pada Cina. Karena itu, dan Pak Luhut mengingatkan agar Indonesia mulai mencari partner barulah dalam soal ekonomi ini, dan juga terutama negara-negara tujuan ekspor. Nah, sebenarnya soal-soal begini ini saya kira sering kita ingatkan ya, bahwa ketergantungan pada satu negara, apalagi khusus untuk Cina, ini kan menjadi satu persoalan serius. Saya kira mungkin kita penting dengan momentum ini untuk bicara tentang apa dampak yang cukup serius terhadap ketergantungan Indonesia terhadap Cina, bukan hanya dari sisi ekonomi, Bung Rocky, tapi secara politik dan kemudian juga dari sisi saya kira geopolitik global kita. Ya, ini sinyal semacam ini yang akhirnya membatalkan seluruh arogansi dari pemerintah ini kan.
karena memilih untuk proksi dengan Cina dan nggak punya hitungan sebetulnya secara strategis apa untungnya itu. Jadi ya udah terjadi sehingga presiden pesimis dengan keadaan. Pak Luhut juga akhirnya mengerti bahwa perdagangan dengan Cina selama ini sebetulnya lebih banyak merugikan Indonesia dari segi geopolitik terutama tuh, karena persekutuan dengan Cina sekaligus berarti blok untuk melawan Amerika. Jadi itu poin yang dari awal tentu kita ingin lihat sebagai kesalahan menyusun strategi itu. Tapi kalau kita lihat di dalam rejim sebetulnya Jokowi sudah mengeluh ekonomi memburuk dan daya serap Cina terhadap ekspor Indonesia juga turun itu. Dan itu artinya akan ada problem dengan kemakmuran di Indonesia. Lalu Pak Luhut artinya bicara yang sama. Lalu Sri Mulyani mengatakan hal yang juga pesimistis. Yang ajaib adalah Airlangga masih optimis kan. Jadi bagaimana mungkin di dalam kabinet ada dua psikologi yang 3 orang menteri utamanya, Jokowi sendiri, Luhut dan Sri Mulyani pesimis, Airlangga optimis itu. Juga beberapa pejabat perbankan optimis. Ini memusingkan investor dan dunia usaha untuk mengatur perencanaan tuh. Dia nggak tahu di sinyalnya yang positif apa yang negatif kan. Jadi ini gilanya ini kabinet kita di dalamnya sendiri berbeda pandangannya tuh, yang satu pesimis, yang satu optimis. Nah ini sebetulnya Jokowi kan mesti terangkan pada dunia usaha kita pesimis atau optimis tuh. Kalau dunia usaha di bawah kendali Menteri Perekonomian menganggap kita masih akan bertumbuh dan ya tentu berharap ada investasi baru tuh kan. Memang Presiden Jokowi pergi ke Glasgow dan juga berkunjung atau melakukan pertemuan dengan beberapa investor, lalu seolah-olah ada sinyal dari situ. Padahal ini baru semacam MOU. Nah MOU itu kan sebetulnya itu omong kosong aja tuh. Inggris menjanjikan sekian, Uni UEA, Uni Emirat Arab janji sekian tuh. Tapi itu bukan poinnya. Poinnya adalah rakyat nggak percaya apa yang diterangkan lagi oleh pemerintah. Bahkan kalau pemerintah bilang ekonomi bertumbuh, rakyat bilang enggak, itu di daerah itu nggak ada pertumbuhan. Jadi statistik pemerintah tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Maka ketidakpercayaan itu akan mempengaruhi yang biasa disebut persepsi investasi itu. Itu intinya tuh dalam soal ekonomi. Nah, apalagi kalau kita dengar bahwa Amerika masuk dalam tapering off itu, dan berarti pemulihan ekonomi di Amerika akan memanggil pulang dolar sehingga harga rupiah kemudian tertekan kan. Jadi logikanya begitu tuh. Nah, dalam segi global tentu Amerika berupaya untuk berinvestasi di bidang militer karena berhadapan dengan Cina. Dan kita tahu Cina udah pernah mengancam Amerika dengan meluncurkan rudal yang supersonik atau yang bisa mengelilingi bumi itu. Nah, sekarang Amerika berupaya untuk halangi hipersoniknya Cina itu, rudal itu, dengan investasi baru. Nah, ini soal-soal semacam ini yang membuat kita menganggap bahwa pemerintah kok nggak bisa ya bikin antisipasi itu, bahwa ekonomi itu terkait dengan strategi politik global, terutama di Cina Selatan. Saya kira itu bahayanya tuh. Ya. Memang Indonesia masih bangga-bangga bahwa kita presidensi dari G20 tuh. Ya iyalah, presidensi itu kan yang memimpin pertemuan-pertemuan yang mungkin aja selama setahun ke depan akan banyak pertemuan di Indonesia. Tapi itu kan pertemuan seremonial aja tuh. Membangkitkan ekonomi ya bisa aja membangkitkan ekonomi. Tapi bayangkan misalnya tahun 2022 Indonesia punya banyak momentum event ekonomi dunia karena ketua G20, pada saat yang sama COVID merajalela. Pada saat yang sama ada ketegangan di Cina Selatan tuh. Jadi bisa juga batal seluruh event yang seolah-olah akan jadi sumber pertumbuhan ekonomi di 2022 karena Indonesia memimpin G20. Jadi semuanya masih sifat ilusi itu. Yang lebih bahaya adalah rakyat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, itu intinya. Ya. Nah, kalau kita lihat tahapan-tahapan, kita amati ya dari pernyataan terutama Pak Luhut, karena saya kira yang paling banyak memberikan statement berkaitan dengan Cina ini adalah Pak Luhut. Itu tahapnya kan ada kita lihat mungkin nggak
nggak sampai 5 tahapan, tapi kita lihat dulu ada semacam tahapan anger kan, ketika orang mengkritik pemerintah bahwa sangat dekat dengan Cina gitu kan, ada kemarahan gitu. Tapi kemarin itu kan dengan dan kemudian sebelumnya udah terus setelah anger dia denial menolak itu. Tetapi saya lihat kemarin sudah mulai ada semacam acceptance ya, gitu, yang menyatakan bahwa oh ya memang kita kita memang sangat bergantung pada Cina. Kalau sebelumnya kan denialnya menyatakan bahwa oh kita memang tenaga kita nggak ada yang terampil, jadi kita menggunakan tenaga Cina. Nah sekarang ini yang terakhir ini pernyataan bahwa ya kita memang sangat tergantung pada Cina. Ini kan semacam acceptance. Jadi ya sudah menerima realitas semacam itu. Nah kalau udah sampai tahapan ini, saya kira sudah menjadi semakin menarik. Ini dari sisi komunikasi politik sendiri di dalam negeri saya kira. Ya, bagus juga ada acceptance terhadap kesalahan yang ambisius itu. Tapi momentumnya udah hilang. Orang udah nggak peduli lagi tuh. Anda mau accept sesuatu atau Anda masih ngeyel, nggak penting lagi. Karena momentum legitimasinya sudah selesai, sudah hilang. Nah ini bahayanya begitu. Dan Indonesia akan masuk pada problem baru, yaitu berupaya untuk mendekat pada Amerika Serikat atau negara-negara Barat, dan itu menimbulkan negosiasi baru kan. Sementara mungkin Cina menganggap bahwa kita masih punya kemampuan sebetulnya untuk mengaktifkan kembali perekonomian tuh, dan pasti Cina bisa memamerkan statistik baru bahwa industrinya udah mulai bertumbuh, bahwa suplai energi dalam negeri sudah tercukupi itu, sehingga roda ekonomi Cina bisa memulai lagi, sehingga Indonesia bisa kembali jadi mitra dagang utamanya. Tapi sekali lagi global politik akan mendikte lain, karena negara-negara Barat sudah mengucilkan Cina tuh. Itu pertanda pertama sidang di Glasgow, di mana Cina tidak diundang sebetulnya tuh, dan itu semacam sinyal bahwa Amerika memang menginginkan batasan yang tegas, apakah pro Cina atau pro Amerika. Jadi Indonesia ada di dalam ketegangan itu. Nah sebetulnya nggak ada soal Indonesia kalau masuk di dalam pilihan itu. Sialnya Indonesia nggak punya postur di Asia Tenggara misalnya, untuk mengatakan diri bahwa kita bisa memimpin Asia Tenggara. Jadi kita jadi besar hanya karena optimis, padahal optimis yang palsu tuh, optimisme yang irasional tuh. Nah, sebetulnya ini momentum yang berat bagi Presiden Jokowi, karena di dalam negeri semua menteri itu udah nggak peduli apa mau tenggelam mau nggak tenggelam. Kan itu yang terlihat dari wajah Presiden Jokowi kemarin waktu dia menegur menteri-menteri itu. Dia sendiri nggak yakin bahwa dia bisa lakukan perubahan. Karena itu dia tunggu sebentar, kan nanti saya akan lakukan, terus dia beberapa detik tindakan tegas. Tapi dia nggak memandang mata menteri-menteri itu. Dia nggak berani menatap mata menteri mana yang dia sasar dengan tatapan itu kan, dengan ucapan itu. Jadi pengamat politik internasional pun melihat bahwa Presiden Jokowi lemah bahkan di depan menterinya. Dia cuma mau minta rakyat omelin, Erick Thohir omelin si Luhut segala macam itu. Tapi dia sendiri nggak berani menatap menteri yang dia kritik. Kan itu bahayanya begitu. Dia lihat teks dulu ke bawah. Saya perhatikan gestur itu, dan itu gestur yang menandakan bahwa memang dia udah lame duck. Oh, ya penting ini lame duck gesturnya. Kalau kita kembali ke soal geopolitik, kan berkaitan dengan politik luar negeri kita ya. Dulu kan kita selalu mencanangkan bahwa kita itu bebas aktif gitu ya. Dan memang saya kira dalam posisi ketika negara-negara adidaya bersengketa itu kita mesti pandai-pandai bermain di situ ya. Nah, tapi ketika sekarang geopolitik, kalau dulu kan kita tahu perang dingin itu atau blok timur dengan blok barat. Tapi sekarang dan itu sebenarnya relatif kita jauh di sana lah gitu, di Eropa sana. Tapi ketika kemudian ini sekarang geopolitiknya berubah, persaingan itu antara Cina dengan Amerika, dan kemudian khususnya ada urusannya dengan Laut Cina Selatan, itu kan persaingan dua negara adidaya itu di depan halaman kita. Dan konyolnya kita sekarang dalam posisi seolah-olah lebih memblok dekat ke Cina. Ya karena itu dulu disebut ya mendayung di antara dua karang itu, antara Pakta Warsawa dan NATO itu. Tapi itu ketegangan karena perang dingin sebetulnya kan, itu basisnya begitu, polarisasi. Nah sekarang dia nggak mendayung di antara dua karang,
Loh, karang itu ada di pinggir-pinggir kita, jadi mendayung ke kiri pun ke kanan kena juga kan, jadi nggak mungkin tuh. Karena itu konsep bebas aktif itu sekarang justru jadi bebas pasif gitu kan, nggak bisa tentuin sikap. Padahal dalam keadaan sekarang ketegangan yang real di depan mata itu di halaman depan kita, mestinya bebas aktif itu terjemahannya kita punya kebebasan untuk aktif. Aktif pada siapa? Kan itu pertanyaannya. Aktif proksi Cina atau aktif proksi Amerika tuh. Nah ini sebetulnya yang akan mempengaruhi kemampuan kita untuk membangun militer dalam rangka pertahanan bila terjadi konflik di antara dua negara adik kuasa itu kan. Kan kalau kita bilang bebas aktif, memang kita mau bebas aktif karena kita punya kemampuan bertahan. Biarin mereka dua gajah itu berebut, lalu semut mencari keuntungan dari situ. Kalau ini nggak bisa, kita dua gajah berebut, lalu kita bebas aktif tapi nggak lakukan apa-apa, itu artinya kita diinjak sama-sama kan. Apalagi kalau kita tetap kasih sinyal bahwa kita proksi ke Cina. Jadi pernyataan Pak Luhut sebetulnya bukan sekedar pernyataan ekonomi, memang pernyataan politik bahwa Indonesia balik arah melirik ke Cina. Dan mungkin itu juga yang dibicarakan oleh Pak Prabowo yang lagi berkunjung ke Amerika minggu ini kan, untuk dapat kepastian. Karena percuma kita negara besar, padahal kita punya seluruh peralatan perang, tapi nggak ada amunisi. Akan diboikot Amerika, Amerika nggak akan kirim peluru buat pesawat-pesawat militer kita. Ya ngapain kita punya pesawat militer tapi nggak ada amunisinya kan? Jadi ini pentingnya tuh. Dan Pak Jokowi saya kira belum di-brief dengan baik, sehingga dia nggak bisa kasih keputusan apa yang mesti dilakukan ke depan. Ini bahayanya kalau presiden tidak punya semacam basis pengetahuan tentang politik global. Dia tergantung pada pembisiknya tuh. Padahal ini soal global, presiden itu harus punya ya ada sense of urgency itu pada dirinya sendiri itu. Nah, sementara ini dia nggak pernah kasih komentar tentang politik luar negeri dalam soal ketegangan di Cina Selatan. Yang dia perlukan adalah mengingatkan tentang perlunya investasi, perlunya gunting pita lagi itu. Jadi betul-betul nggak ada, postur internasional kita betul-betul buruk di masa Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya begitu akhirnya. Bung Rocky, kalau saya baca ini ya, ini artinya judul media yang memilih CNBC ini, saya masalah ini media ekonomi yang dia memilih judulnya begini, Luhut akui nasib ekonomi RI tak bisa lepas dari Cina. Nah, kalau Anda menangkapnya apa sinyal itu? Apa ini lebih pada sinyal ke dalam untuk publik memaklumi, memahami pilihan kebijakan yang diambil oleh pemerintah? Atau ini juga semacam dia mengirim sinyal juga kepada Amerika gitu, kami punya ketergantungan dengan Cina, jadi kalau lu mau narik ke kami, lu mesti menggantikan posisi itu gitu dengan segala konsekuensinya gitu. Iya, itu bahkan kalau yang ngomong Pak Jokowi itu publik Indonesia nggak peduli itu karena dianggap ini nggak ada poinnya tuh. Tapi ini menentukan bahwa kan selama ini kita tahu ada semacam tacit agreement, perjanjian diam-diam bahwa Indonesia itu tetap ada di dalam sphere of influence dari Amerika di kawasan ini. Nah, tiba-tiba ketika pemerintahan Jokowi, seluruh kapasitas kita itu kita sodorkan pada Cina kan. Padahal Amerika lagi berupaya untuk menghalangi Cina di seluruh dunia. Amerika bikin proksi baru dengan negara-negara Afrika karena khawatir bahwa Afrika itu betul-betul akan dikuasai oleh Cina. Jadi Indonesia terlambat sebetulnya. Nah, Amerika sebagai negara yang besar tentu dia bisa permainkan Indonesia tuh. Dihukum kecil, nanti perjanjian pembelian senjata juga dengan term yang ditentukan oleh Pentagon. Jadi akhirnya yang kita sebut bebas aktif, akhirnya kita tergantung karena kebodohan kita. Jadi kita nggak mungkin lagi bebas aktif pada Cina karena kita berhutang pada Cina. Kita nggak mungkin lagi bebas aktif pada Amerika karena kita tergantung pada persenjataan amunisi dari Amerika. Nah, lobby-lobby ini yang sedang berlangsung hari-hari ini, dan kita menganggap bahwa ya sekali lagi karena nggak punya konsep dan tidak cepat untuk membaca situasi, karena menganggap bahwa Indonesia nggak akan terlibat di dalam pertikaian global tuh, karena Indonesia cinta damai segala macam. Bukan, ini berlaku prinsip civis pacem para bellum. Anda ingin damai, siap untuk perang. Karena kan di pertarungan energi di perebutan sumber energi di Cina Selatan dan negara-negara sekitarnya kan. Di kalkulasi itu yang nggak ada di mata atau nggak pernah diuji secara rasional, secara akademis baik oleh Deplu
apalagi oleh kabinet yang membidangi bidang pertahanan. Ya, ya, ya. Nah, kan kemarin ketika menjalani fit and proper test di DPR, Panglima TNI, Andika kan sebenarnya juga sudah memberikan sinyal itu, dia menyatakan bahwa dia berharap masyarakat tidak terlalu berharap tinggi terhadap TNI. Ini kan sebenarnya ini adalah semacam dia menyatakan realitasnya, ya kita ini nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi dia khawatir kalau ekspektasi publik terlampau tinggi nanti publik kecewa. Walaupun sebenarnya saya kira orang publik yang serius, publik yang mengamati ini paham belaka sebenarnya apa yang terjadi. Tapi masyarakat secara luas tentu tidak paham karena mereka tahunya tetap saja bahwa militer Indonesia adalah salah satu kekuatan militer di dunia gitu yang yang terkuat di dunia, kan selalu itu yang muncul dalam persepsi publik. Realitasnya nggak seperti itu. Ya, kita tahu bahwa anggaran pertahanan kita juga nggak pernah nyampe sebetulnya, dan banyak hal yang para sebut aja calo senjata dunia tahu Indonesia butuh, tapi ya butuhnya itu seberapa sebetulnya, dan mesti ada perjanjian kan. Bayangkan misalnya negara-negara moderat Islam di Timur Tengah akhirnya mesti berdamai dengan Israel supaya dapat akses ke Amerika buat beli senjata kan. Kalau enggak ya Amerika anggap kalau lu masih musuhan sama Israel, ngapain gua kasih senjata, itu akan lu pakai buat berkelahi dengan Israel. Hal yang sama juga berlaku pada Indonesia. Kan nanti paling enggak di bawah pemerintahan Partai Demokrat di Washington, Joe Biden ini orang yang selalu menilai kalau kita kasih senjata ke Indonesia mau dipakai buat apa. Dia udah kasih sinyal bahwa jangan-jangan kalau diberi senjata dipakai buat menambah kekerasan yang melanggar human rights di Papua misalnya. Jadi tetap Indonesia itu ada dalam radar Amerika karena potensi kita untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia itu bertumbuh terus, dan itu yang menyebabkan indeks demokrasi kita memburuk karena pelanggaran HAM. Kan Partai Demokrat Amerika selalu peka terhadap pelanggaran HAM, lain dengan Partai Republik. Posturnya dia lebih keboy-keboyan tuh. Tapi Biden tetap itu tradisi Partai Demokrat di Amerika, harus peduli pada hak asasi manusia. Nah, Indonesia ada dalam daftar pelanggar HAM, itu masalahnya tuh. Ya tentu lobby Pak Luhut atau Pak Prabowo bahkan, atau dua-duanya mungkin sekarang lagi WA-WAan untuk mengatur proksi baru dengan Amerika tuh. Dan ada panglima baru yang tentu paham karena pernah belajar di situ, jadi secara historis bisa membantu untuk mencairkan pembelian senjata di Amerika. Tapi tetap yang menentukan bukan TNI. TNI bisa menyodorkan permintaan, tapi yang putuskan adalah pemerintah, dalam hari ini Pak Prabowo tentu. Nah, ini juga mengundang spekulasi apa yang mau dibeli dari Amerika itu. Ini hal yang memang secara samar-samar terlihat bahwa Indonesia akhirnya kalah di dalam diplomasi karena dari awal gagal untuk melihat potensi perang di Cina Selatan. Presiden Jokowi sampai sekarang nggak ngomong satu pun. Jadi orang anggap ya Presiden Jokowi buta huruf terhadap keadaan politik global. Dalam keadaan buta huruf itu, agen-agen bisnis senjata internasional pakai segala macam lobby itu untuk dapat keuntungan dari jual beli senjata itu. Dan belum tentu Amerika mengiyakan kita membeli peralatan perang dari negeri itu. Ya, dan ini stagnasi ekonomi di Cina karena diakui tadi bahwa ketergantungan kita terhadap Cina luar biasa tinggi. Ini bisa menjadi salah satu faktor gitu yang bisa mengubah semuanya ya, pilihan-pilihan politik di pemerintah kita. Cuma persoalan kan tidak mudah untuk berpindah dari satu proksi ke proksi yang lain begitu. Ya buat Amerika kalau pindah betul-betul harus jadi agen Amerika aja. Indonesia akan dianggap sebagai agen Amerika kan. Karena Amerika tetap berupaya untuk tampil di Cina Selatan berhadapan dengan pertumbuhan militer Cina itu. Sehingga perusahaan-perusahaan senjata di Amerika udah dapat order dari pemerintah Joe Biden untuk mempersenjatai kembali Amerika dengan fasilitas untuk menghalangi tadi hipersonik dari Cina. Karena itu perusahaan-perusahaan besar semacam Northrop, Lockheed itu pasti kebanjiran order. Dan itu artinya juga bahwa
investor akan pulang atau dolar akan balik kampung ke Amerika karena ekonomi Amerika sedang bertumbuh melalui peralatan militer kan. Kan biasanya begitu, Amerika kalau ekonominya drop maka dia investasi aja di bidang militer. Nah, itu berarti dolar akan balik dipanggil pulang oleh Biden dan Indonesia akan mengalami tekanan karena harga dolar jadi mahal. Ya. Dalam situasi semacam ini saya jadi teringat orang tua gitu. Kan dulu kita diingatkan bahwa pandai-pandailah memilih teman. Karena siapa dirimu itu bisa dilihat siapa temanmu. Itu saya kira yang terjadi saat ini. Ya, keadaan itu yang akhirnya orang hitung kemampuan diplomasi kita tuh betul-betul dangkal itu. Dan tentu Ibu Menlu berupaya terus, tapi ya Ibu Menlu kan bukan bidang itu. Dia hanya ingin memuluskan hubungan-hubungan internasional, bukan ketegangan internasional yang diurus oleh beliau itu. Ya, ini lebih pada persoalan multilateral ya. Dan seperti kita tahu, kalau kita lihat perjalanan karirnya Bu Menlu kita ini lebih banyak bilateral, karena kalau kita lihat dari pos-pos penempatannya gitu, jadi dia bukan, saya diingat oleh seorang teman diplomat bahwa untuk situasi sekarang ini kita diperlukan seorang diplomat yang punya jam terbang di multilateral, jadi bukan bilateral. Ya itu, ya penting juga ya sebagai semacam SPG ya, Ibu Menlu itu ya SPG aja sebetulnya kan. Dan ya enak aja kalau ada suara perempuan Menteri Luar Negeri. Tapi ini bukan faktor, karena ini betul-betul pertarungan untuk memperebutkan energi dan hegemoni di Laut Cina Selatan. Karena proyeksi ke depan, kalau kita hitung misalnya sejak sekarang tuh, Indonesia mau dapat sumber dari mana lagi untuk menumbuhkan ekonomi itu? Kalau gagal negosiasi dengan Amerika tuh, sementara Cina nggak bisa lagi jadi andalan untuk ekspor kita tuh. Pajak yang nggak bisa, APBN kita kan cuma 10% atau 12% berguna untuk menaikkan PDB. Jadi tetap dunia bisnis diperlukan. Sementara dunia bisnis itu juga bingung bikin bisnis plan baru karena nggak jelas sinyalnya nih. Jokowi, Sri Mulyani, Luhut bilang pesimis. Sementara Airlangga, saya baca lagi ketua LPS atau bilang beberapa banker bilang enggak, kita optimis masih bisa bahkan ke 5%. Jadi nggak jelas tuh apa sebetulnya sinyal ekonomi kita di dalam upaya untuk memberi janji baru bahwa Indonesia masih akan bertumbuh tuh. Nah ini menyulitkan perencanaan bisnis. Kalau kita bilang pesimis ya, pengusaha itu dibilang pesimis pun dia terima, karena dengan cara itu dia lakukan perencanaan. Tapi kalau ada dua sinyal pesimis optimis, dia bingung bikin penyesuaian perencanaan bisnis baru kan. Ya, bisnis plan-nya itu ngaco jadinya. Ya. Oke, terima kasih Bung Rocky. Ini sangat menarik karena akan terus sangat dinamis ini. Kita akan amati bagaimana perkembangan di Cina, terutama stagnasi ekonomi di Cina, dan kita tahu kan Cina itu adalah giant gitu ya. Kalau when the giant fall itu kan itu dampaknya akan luar biasa, dan terutama yang menjadi sahabat-sahabat daripada giant, atau bukan sahabat, mereka-mereka yang tergantung pada si giant yang sedang kolaps ini. Ya itulah dilema kita, karena kita anggap Cina baru waktu itu besar giant, padahal sebetulnya Cina yang nggak pernah jelas tuh, statistiknya juga selalu diragukan karena dikendalikan oleh partai. Ya. Dan Cina yang menyuplai dunia dengan segala macam manufaktur, akhirnya harus terkapar juga tuh, dan itu menyebabkan global supply chain kita itu, dunia itu terancam. Memulihkan itu perlu waktu tuh. Ya. Nah, yang paling langsung terlihat adalah kenaikan harga dan efek inflasi dunia itu memukul Indonesia. Ya. Jadi sekali lagi, FNN selalu berupaya untuk memberi analisis, bukan untuk nyinyir. Oke, kita kan cuma meneruskan omongannya Pak Luhut gitu, bahwa kita nggak bukan nyinyir dong. Oke, terima kasih Bung Rocky. Iya. Iya.